kopi, coffee stand. Kalau di bidang industrinya seperti Pak Mal bilang tadi, ada pelakunya, ada pekerjaan industrinya, fungsi industrinya, roasting, penyajian dan segala macam yang kebetulan memang belum maksimal kita lakukan. Dengan adanya sekarang AKM ini, kita akan mencoba kolaborasi, merencanakan sesuatu yang lebih baik. Selamat pagi, kita jumpa lagi di Beranda Kopi. Saya bertamu dan menjadi penanya. Tapi tuan rumah kali ini membuat saya selalu berpikir kreatif. Ini Pak Nov. Pak, boleh diperkenalkan diri, Pak? Terima kasih, saya Novrial, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Jadi orang yang ditugasi Pak Gubernur mengurus industri dan perdagangan. Jadi ketika bicara tentang industri dan perdagangan, terus kami kan dari kopi ini, Pak. Apa yang terbayang di Bapak untuk kopi ini gitu, Pak? Sayangnya itu kita selalu berpikir bahwa pekerjaan itu adalah pekerjaan individual. Kalau cerita kopi pasti yang kebayang bagi setiap orang adalah tanaman kopi. Padahal di sisi lain bagaimana kopi itu bisa diolah, bagaimana kopi itu bisa dijual, itu kan bagian pekerjaan kami di Sperinda kan. Nah, artinya sinergitas, kolaborasi dari satu objek itu bisa dikerjakan oleh banyak orang. Nah, kalau apa yang ditanyakan ke saya tadi, apa yang kebayang tentang kopi adalah pengolahan kopi dan penjualan kopi dengan berbagai varian atau tipe yang dikehendaki oleh konsumen. Sekarang perkembangan kopi Sumatera Barat udah mulai bagus nih. Ini kan nggak individual gitu ya. Kopi enak itu nggak terlepas dari kebun. Misalkan kalau di presentasi, kalau umum kan misalkan taruh di kebun 40. Terus kemudian diproses. Terus kemudian diprosesnya dijemur, di roastingnya, pemanggangan. Terus kemudian nyampailah di pengolahannya atau misalkan nanti di packagingnya. Proses itu dari mana yang udah kita mainkan di Sumatera Barat umumnya, Pak? Kita bagusnya cerita dulu tentang transformasi kopi ya. Betul. Nah, jadi kan kita ingat Pak Gubernur pernah bilang bahwa kopi ini tiba-tiba muncul dan kemudian membawa sosiologi yang baik bagi masyarakat. Betul. Nah, ada semacam apa ya, semacam budaya baru sekarang. Kita ngopi yuk kan. Nah, kita ngopi itu kan bukan hanya sekedar menikmati kopi. Betul. Tapi behind the coffee is ada business meeting, ada marketing, ada macam-macam. Bahwa transformasi sosial kopi ini memang betul-betul luar biasa. Setelah kopi itu dihasilkan oleh teman kita yang di pertanian dengan berbagai produk hasil perkebunan kopi, tidak hanya kualitas dari pertanian saja yang akan mengangkat kopi, tetapi juga proses pengolahannya terkait tentang berbagai teknik pengolahan. Nah, mungkin bagian kami di perindustrian adalah di situ bagaimana mengolah kopi sehingga menciptakan varian rasa yang berbeda diminati oleh konsumen, kemudian menjadi branding rasa tersendiri bagi konsumennya. Sekarang kita sama-sama niatkan ini menjadi kopi Minang. Pengolahan di situ ada teknik pengeringan, ada teknik roasting, ada teknik penyajian dan penjualan, dan kemudian ke sisi satu lagi perdagangan. Ada branding, ada kemasan, ada sarana prasarana perdagangan yang kita tidak bisa lepaskan antara kedai kopi versi orang Minang, kedai kopi versi masyarakat Minang perkotaan, dan menjamurnya coffee shop baru sekarang. Jadi saya lihat layarnya ada tiga. Ada tiga. Ada Lapo Kopi yang tidak bisa kita coffee stand. Ada kemudian kopi ala perkotaan, biasanya kita di daerah-daerah pecinan. Kemudian ada kopi ala sekarang ini kekinian coffee shop. Nah, mungkin dari sisi itu kita kembangkan cerita ini. Ada yang menarik yang Pak Noh bilang tadi, ngopi itu sebuah istilah yang untuk mengerjakan sesuatu gitu. Nah, kalau kayak kreatif hub di kafe-kafe itu, kawan-kawan perindustrian udah melihat fenomenanya belum? Pengalaman pribadi saya ada teman saya datang dari luar, terus dia tanya, Nov,
kita ngopi di mana misalnya. Nah itu mungkin kategorinya hangout biasa ya, cerita-cerita nostalgia segala macam. Maka saya bawa dia ke coffee shop yang kemudian karakteristiknya adalah coffee shop untuk hangout, untuk having fun saja. Satu ketika saya juga diajak oleh salah seorang senior di sini, cukup senior, saya kaget juga. Ternyata beliau punya owner coffee shop juga. Nov, Pak Kadis, saya ada masalah ini tentang aset ini segala macam. Tapi kita nanti diskusi tentang dengan sambil ngopi ya. Saya dibawa ke coffee shopnya. Ternyata di situ ada room-room, kamar-kamar kecil, ada ini cozy tempatnya, asik. Kemudian kita sambil ngopi, sambil ada cemilan-cemilan ringan. Kemudian kita mau bahas sesuatu, kan? Ada bahas sesuatu. Yang ketiga, saya pernah meeting juga dengan beberapa kawan kepala dinas. Katanya kita jangan meeting di kantor, kita sambil ngopi, kita meeting kan. Kemudian ada meja kayak gini, kemudian kita ngopi dengan makanan-makanan lain, kita berhasil merumuskan sesuatu dan seterusnya. Jadi kalau kita bicara tipologi sarana prasarana kopi atau coffee shop, warung kopi segala macam, kita harus mengejar segmen-segmen begitu. Dan kalau cerita di Padang udah banyak, ada dan sudah berkembang banyak. Untuk hangout, untuk misalnya untuk intimate, untuk membahas sesuatu, dan kemudian untuk ya katakanlah ruang-ruang rapat kecil yang ikon utamanya adalah kopi. Dan itu sudah berkembang di Kota Padang. Itu termasuk domain perindustrian nggak sih Pak? Kalau itu domain kita di bidang industrinya dan kemudian di bidang perdagangannya. Kalau di bidang industrinya seperti Pak Kamal bilang tadi, ada pelakunya, ada pekerjaan industrinya, fungsi industrinya, roasting, penyajian dan segala macam yang kebetulan memang belum maksimal kita lakukan. Dengan adanya sekarang AKM ini, kita akan mencoba kolaborasi, merencanakan sesuatu yang lebih baik di masa yang akan datang tentang industrinya dan pemain industrinya. Yang kedua tentang perdagangannya, ada sarana prasarana perdagangan. Di situ ada warung kopi, kedai kopi, tambah coffee shop, begitulah kira-kira ya. Kemudian creative hub di ujungnya, creative hub, kemudian working space, dan kemudian fungsi dari masing-masing tipologi sarana tadi. Nah, mungkin itu nanti kita akan rencanakan di Sumatera Barat. Nah, jadi kopi itu bisa masuk kemana aja. Ini sebenarnya nggak cukup nih ngomong sama Pak Nov. Jadi kita akan coba nanti di episode kedua ya. Ini adalah industri kreatif, tanpa kopi juga industri kreatif itu tidak akan jalan Pak. Oke, sampai jumpa lagi.